Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Kurniawan. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika Universitas Haluwaleo. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengaruh inflasi terhadap nilai penjualan di toko percetakan CV Arda Utama. Jadi pemilihan topik ini bertujuan untuk memahami hubungan antara nilai inflasi dan penjualan khususnya di toko percetakan CV Arda Utama. Jadi penelitian ini itu bertujuan untuk membantu memprediksi penjualan berdasarkan variabel inflasi. Nah, di sini di awal saya memiliki hipotesis bahwa ada hubungan yang erat antara inflasi dan nilai penjualan. Berdasarkan pemikiran para ahli bahwa misalnya di sini ada Dr. Faisal Basri. Beliau menyatakan bahwa inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa itu bisa menurun. Hal ini berdampak langsung pada penjualan perusahaan, terutama yang bergerak di sektor barang konsumsi. Selain itu juga ada dari Profesor Chatib Basri. Beliau menjelaskan bahwa inflasi yang terkendali itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penjualan. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, saya memiliki hipotesis bahwa nilai inflasi yang tinggi itu bisa membuat penjualan menurun. Sebaliknya, bila nilai inflasinya itu rendah, bisa meningkatkan penjualan. Nah, di sini saya berfokus pada toko CV Arda Utama yang dimana toko tersebut adalah toko percetakan. Metode penelitian yang saya lakukan yaitu analisis regresi. Nah, di sini pada analisis regresi terdapat variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel independen atau variabel bebasnya itu adalah inflasi. Dan variabel dependen atau variabel terikat itu penjualan. Variabel independen itu adalah variabel yang dimana kita gunakan untuk menjelaskan variabel dependen. Nah, di sini saya ingin memprediksi nilai penjualan berdasarkan nilai inflasi yang ada. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan data inflasi yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan juga data penjualan yang saya ambil itu dari toko CV Arda Utama. Di sini saya menggunakan sebanyak 10 data. Nah, di sini langkah awal yang saya lakukan dalam melakukan penelitian yaitu mengamati diagram scatter plot. Nah, di scatter plot ini kita bisa amati apabila apakah ada terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y yang telah kita masukkan ke hipotesis sebelumnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa scatter plotnya itu menurun. Berdasarkan hubungan yang telah kita amati sebelumnya bahwa nilai X naik, maka nilai Y turun. Sebaliknya, jika nilai X turun, maka nilai Y naik. Nah, inilah yang mengakibatkan bahwa grafik di scatter plotnya itu adalah menurun. Dapat kita simpulkan bahwa semakin rendah nilai inflasi, dapat kita lihat di sini bahwa itu akan mengakibatkan nilai Y-nya atau nilai vertikalnya itu meningkat. Dapat kita amati di sini ada negatif 0,2, negatif 0,4, negatif 0,6 yang dimana dia itu akan semakin naik ke atas. Artinya semakin mundur nilai X-nya, maka semakin naik ke atas nilai Y-nya di scatter plot. Nah, hal ini mengakibatkan adanya garis yang tercipta di scatter plot apabila kita amati bahwa ada semacam garis di sini yang dimana itu dapat kita gunakan untuk menjelaskan variabel Y pada analisis regresi. Nah, di sini dari scatter plot ini kita dapat memprediksi nilai penjualan berdasarkan nilai inflasi yang telah kita dapatkan dan untuk mengambil tindakan di masa depan. Nah, itu adalah hipotesis atau pemikiran awal.
selanjutnya untuk mendukung dan untuk mencari bagaimana caranya agar kita bisa memprediksi nilai penjualan. Nah, saya lakukan melalui analisis regresi. Jadi di sini saya sudah mengolah datanya dan mencari nilai B1 dan B0. Nah, di sini dapatlah kita gunakan nilai prediksi, yaitu B0 ditambah B1 kali X. Nah, di sini kita dapatkan nilai B0 dan B1-nya. Nah, caranya untuk menggunakan rumus ini yaitu misalnya di sini saya memiliki nilai negatif 0,5. Nah, negatif 0,5 ini merepresentasikan bahwa adanya penurunan nilai inflasi terhadap dari bulan sebelumnya. Nah, di sini misalkan kita di sini berada di bulan Oktober, kita mendapat informasi bahwa di bulan selanjutnya, yaitu bulan November, bahwa akan ada penurunan nilai inflasi sebesar 0,5%. Maksudnya 0,5 atau 50%. Nah, ini kita representasikan penurunannya itu dengan negatif. Nah, berdasarkan analisis regresi yang telah dilakukan, apabila di bulan November terjadi penurunan inflasi sebesar 0,5, maka dapat dipastikan dapat kita prediksi atau kita dapat melakukan pendekatan bahwa nilai penjualannya itu sebesar 192 juta sekian. Nah, dari hasil ini kita bisa memprediksi nilai penjualan di masa depan berdasarkan variabel X atau variabel independennya. Nah, hasil ini itu mendukung ada dengan pernyataan ahli yang tadi bahwa semakin tinggi inflasinya maka tingkat penjualan akan menurun, yang dimana kita bisa simpulkan bahwa hubungannya itu tidak sejalan atau saling kalau misalnya ini naik ini turun, itu seperti itu. Kalau misalnya kita telah dapatkan kita bisa dapatkan rumus prediksinya, maka kita dapat melanjutkan perhitungan untuk mencari nilai SSE, SST, dan SSR. Nah, tujuannya untuk mencari nilai variabel ini yaitu untuk mencari nilai R-square. R-square ini yaitu untuk melihat seberapa besar analisis ini itu bisa efektif. Nah, R-square ini menjelaskan seberapa besar hubungan antara variabel X dan variabel Y ini kuat. Jadi dia direpresentasikan seperti nilai persen. Nah, di sini saya telah melakukan perhitungan untuk mencari nilai R-square dan didapatkanlah nilai R-square-nya itu 0,71. 0,71 ini artinya 71, sekian persen bahwa nilai variabel Y dapat dijelaskan oleh X. Nah, itu artinya angka ini cukup tinggi dan cukup dapat menjadi pertimbangan di masa depan terkait nilai penjualan berdasarkan nilai inflasi. Nah, angka 71,62% ini artinya variabel dari total variasi yang terjadi pada penjualan berdasarkan perubahan inflasi dapat dikatakan bahwa variabel X dapat menjelaskan variabel Y sebesar 71,62%. Nah, selebihnya yaitu 28,38% variasi ini atau model ini tidak dapat dijelaskan. Yang artinya 28% lebihnya ini dijelaskan berdasarkan variabel di luar dari inflasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa model ini itu cukup efisien, yang dimana R-square ini dapat kita bagikan ke 3 kategori, yang dimana apabila R-square-nya itu menunjukkan di bawah angka 0,3, itu artinya modelnya itu kurang efektif atau nilai X dan nilai Y-nya itu kurang menunjukkan adanya keterkaitan. Sementara nilai apabila R-square-nya itu berada di antara
0,3 sampai 0,7, artinya hubungan variabel X dan Y-nya ini memiliki hubungan yang cukup. Sementara apabila di atas 0,7, artinya model ini dapat memprediksi cukup untuk memprediksi nilai Y berdasarkan variabel X. Nah, jadi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara inflasi dan penjualan pada toko CV Irda Utama itu cukup kuat. Hasil pencarian nilai variabel dalam regresi linear dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan ke depannya berdasarkan inflasi. Namun, hasil yang didapatkan belum tentu optimal seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat 28,38% yang tidak dapat dijelaskan oleh model ini karena adanya faktor lain. Nah, saran saya pada penelitian ini itu dapat dilanjutkan atau dapat ditingkatkan untuk keakuratan datanya dengan menggunakan metode non-linear. Pada penelitian ini saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Natalis Ransi selaku dosen mata kuliah statistika kami. Yang begitu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri.